Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. FIFA ngegas ambil keputusan penting. Cina dan Bahrain kena sanksi, Indonesia sangat beruntung. Ya, menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang masih tersisa 4 pertandingan lagi, timnas Indonesia masih akan menuntaskan asa untuk terus berbenah. Bisa tampil di Piala Dunia 2026, terlihat dari jeda waktu yang terbilang cukup lama, segala permasalahan demi permasalahan yang sudah dievaluasi agar tidak terulang kembali. Dengan 4 pertandingan yang tersisa, tersebut kami harapkan tidak ada kata-kata kalah melawan Cina dan Bahrain di GBK. Dan terdengar kabar yang beredar jika FIFA telah memutuskan untuk mengambil keputusan yang tegas terkait pelanggaran yang dilakukan oleh fans Cina maupun fans Bahrain. Teruntuk Hajime Moriyasu yang sangat amat marah besar karena melihat supporter Cina bertindak di luar batasnya, mulai dari pengintimidasian supporter Jepang, menghina lagu kebangsaan, dan yang paling parah jelas dengan masuknya penonton ke lapangan saat pertandingan berlangsung. Tentu saja atas kejadian tersebut pelatih Samurai Biru Hajime Moriyasu bersikap tegas dengan melaporkan ke FIFA untuk memberikan sanksi dengan apa yang telah dilakukan oleh supporter Cina terhadap timnas Jepang. Bahkan Hajime Moriyasu secara terang-terangan mengungkapkan jika dua negara tersebut harus meniru fans timnas Indonesia, yang dimana para pemain Jepang, pelatih beserta stafnya, bahkan supporternya yang merasa nyaman ketika berada di Indonesia. Nah, lain halnya Cina. Lain juga halnya Bahrain. Meskipun kemarin sudah kena sanksi keras karena menghina lagu kebangsaan Jepang, serta memberikan laser yang tak sewajarnya ke pemain Jepang, dan kali ini Bahrain terancam sanksi lebih berat karena telah mengabaikan sanksi yang telah diberikan oleh FIFA. Sebab diketahui saat pertandingan melawan Australia, supporter Bahrain diketahui meniupkan peluit palsu dan membuat banyak pemain Australia kebingungan. Dengan kejadian inilah membuat posisi Indonesia beruntung, karena boleh jadi jika timnas Bahrain dan Cina mendapatkan hukuman sampai mendapatkan pengurangan poin, maka timnas Indonesia untuk mengamankan posisi 4 besar sangat terbuka. Kan gitu. Ya, dengan apa yang telah dilakukan oleh supporter kedua negara tersebut membuat pelatih Jepang yakni Hajime Moriyasu merasa sangat terganggu dan merasa sakit hati terhadap apa yang telah dilakukan oleh fans supporter kedua negara ketika timnas Jepang sedang away. Dengan hasil 1-3 yang dibilang cukup baik, namun Hajime Moriyasu tidak habis pikir dengan kelakuan fans timnas Cina yang sangat tidak respect sama sekali karena menghina lagu kebangsaan Jepang berlangsung. Kedua, ada laser penonton yang menyoroti ke muka kiper Jepang. Lalu ada supporter tak jelas yang masuk ke lapangan secara tiba-tiba saat pertandingan berlangsung. Dan yang terakhir, reaksi berlebihan didapatkan oleh supporter Jepang kala mendukung timnasnya bermain di Cina, yang seperti melakukan intimidasi kepada supporter timnas Jepang. Dan Hajime Moriyasu tak segan mengungkapkan begini: saat pertandingan berjalan, supporter Cina menembak laser ke arah kiper kami. Ada supporter Cina masuk di tengah lapangan, dan tak hanya itu, mereka mencemooh lagu kebangsaan kami. Ucap Hajime Moriyasu seperti yang dikutip dari Nick Sport. Ya, dengan apa yang telah diungkapkan oleh Hajime Moriyasu sendiri bukanlah tanpa alasan. Ya, benar-benar mengalami apa yang telah dilakukan ketika menjalani laga away. Dan bagi Jepang, sebuah hal yang paling indah ketika datang ke away, yakni pada saat berada di Indonesia. Karena kita tahu bagaimana timnas Jepang sangat dihargai dan mendapatkan perlakuan yang hangat dari pendukung tanah air. Walaupun cara hasil pertandingan menyakitkan, namun itu wajar kan?
Ya, apa yang telah dilakukan oleh dua negara tersebut membuat Chaji Memoriasu benar-benar melaporkan kejadian ini ke FIFA. Dan kabarnya Federasi Sepak Bola Jepang sudah melaporkan secara resmi perlakuan mereka. Dan FIFA pun sepertinya akan menindak tegas perbuatan tak pantas tersebut, sehingga akan memberikan sanksi yang berat. Selain Jepang, FIFA juga telah menerima laporan dari Federasi Australia dari fans Bahrain yang dinilai tidak fair play, di mana diketahui dalam sepanjang laga Bahrain diketahui telah membuat tiupan peluit palsu yang membuat para pemain Australia merasa kebingungan dengan mendengar peluit palsu tersebut. Terlebih dari itu, tentang aksi ngototnya Bahrain yang tidak mau bermain di kandang Indonesia yakni GBK, dan dari hal tersebut kemungkinan Bahrain akan mendapatkan 3 sanksi berat dari FIFA. Yang jelas hal ini sangat menguntungkan timnas Indonesia sendiri. Sebab jika dipikir-pikir, jika FIFA menurunkan sanksi berupa pengurangan poin, paling tidak posisi berada di 3 ataupun di 4 klasemen akhir di grup C. Untuk Indonesia sangatlah terbuka lebar. Teruntuk timnas Bahrain sendiri yang tetap tidak ingin berlaga di markas Indonesia, yang jelas dia akan mendapatkan sanksi berupa WO. Dan itu artinya timnas Indonesia akan mendapatkan 3 poin langsung tanpa susah-susah bermain. Sedangkan untuk sanksi yang selanjutnya, Bahrain bisa terkena sanksi finansial yang bisa jadi kisaran ratusan miliar rupiah. Sedangkan untuk yang terparah, Bahrain bisa didiskualifikasi di kualifikasi Piala Dunia zona Asia saat ini. Dan jika kita melihat rapat dari Bahrain sendiri yang akan memilih diskualifikasi ketimbang berlaga di Indonesia, sebuah keputusan yang memang haknya mereka. Tapi untuk Indonesia sendiri mana lebih enak karena tidak repot-repotan, udah dapet 3 poin. Ya, dari apa yang sudah terjadi saat ini dan jika benar mereka akan disanksi FIFA, maka hal itu adalah keuntungan bagi Indonesia sendiri. Karena seperti yang telah diucapkan oleh Pak Erick sebelumnya, bahwa ia menarikkan poin penuh untuk berada di posisi ketiga atau keempat agar bisa bertempat bermain di laga selanjutnya. Karena kita tahu pada 25 Maret dan 5 Juni mendatang yang dimana timnas Indonesia akan menjalani laga krusial, dan karena ingin mendapatkan 6 poin penuh, yakni melawan Bahrain dan Cina. Dan 6 poin adalah harga mati, karena di satu sisi timnas Indonesia akan mendapatkan kekuatan baru untuk masuknya seorang striker handal yang sudah tidak diragukan lagi dan sudah ditunggu-tunggu kedatangannya, yakni Oli Romeni, ataupun pemain-pemain lainnya yang akan diusahakan oleh PSSI, dan yang menang akan segera memperkuat timnas Indonesia. Jadi siap-siap saja.